Halo gengs, Gocha. Jadi hari ini kita bakal lihat gimana cara merakit PC. Ini sesuatu yang gue udah pernah bikin videonya sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi gue pikir kita bakal bikin yang baru aja biar lebih fresh. Di depan gue ini udah ada komponen-komponen untuk kita merakit sebuah PC. Dan thank you juga ke vendor-vendor yang udah pinjemin gue barang-barangnya. Di video kemarin itu gue ngomong kata-kata make sure kebanyakan dan bikin banyak orang lumayan risih ya dengernya. Make sure. Jadi jangan khawatir, gue udah make sure untuk di video ini nggak bakal ngomong kata-kata make sure lagi. Karena gue mau make sure kenyamanan kalian itu nomor 1 pas nonton video gue. Jadi jangan khawatir, gue udah make sure untuk nggak ngomong make sure. Supaya make sure kenyamanan kalian nomor 1. Gue janji, gue udah make sure. Oke, sekarang kita bisa mulai. Make sure. Oke, pertama-tama pastinya kita butuh alat seperti obeng dengan Philips head untuk rakit sebuah PC. Gue rekomen satu yang besar dan satu juga yang kecil karena ada beberapa baut yang kecil yang pastinya lebih cocok dengan obeng yang kecil juga. Gue bakal kasih link obengnya di bawah untuk kalian yang misalkan belum punya. Gue juga rekomen semacam tatakan gelas atau mangkok juga untuk kita bisa taruh baut-baut yang kecil supaya nggak berantakan atau lebih parahnya hilang pas proses rakit PC-nya. Linknya gue juga bakal taruh di bawah. Menurut gue sih kita nggak terlalu butuh gelang anti-statik, ini bakal aman-aman aja jadi jangan takut. Yang penting kalian kerjanya di meja yang luas saja biar lebih enak gitu, jangan di karpet atau jangan di kasur. Sebelum kita mulai, coba kita pastiin dulu kita punya semua komponennya, mulai dari CPU, yang gua pakai ini adalah Ryzen 5 5600X, tapi kalau kalian punya CPU yang lain seperti CPU Intel, prosesnya bakal mirip, jadi tenang aja. Habis itu ada RAM yang menurut gua minimal di 16 GB maupun untuk main game atau kerjaan produktivitas di zaman sekarang. Yang gua pakai ini dari V-Color yang lumayan menarik juga karena punya frekuensi yang udah di 3600 MHz dan timingnya itu di 16. SSD setidaknya punya satu lah untuk semua rakit PC, penting untuk tempat kita install Windows dan program-program lainnya. Untuk storage yang besar bisa pakai hard drive yang pastinya lebih murah daripada SSD. SSD juga ada tipe yang M.2 NVMe dan juga tipe SATA. M.2 NVMe ini lebih praktis karena nggak pakai kabel sama sekali dan juga lebih cepet, tapi ya lebih mahal. Motherboard udah jelas harus punya untuk pasang semua komponen yang kita sebut tadi, dan pastiin aja motherboard yang kalian beli itu bisa masukin komponen-komponennya. Contohnya di sini supportnya soket AM4, jadi kita juga harus pakai CPU yang AM4. Habis itu ada power supply dan ada beberapa tipe power supply-nya ini. Yang tipe ini semi modular, artinya kabelnya itu ada beberapa yang udah terpasang tapi ada juga yang belum terpasang. Kalau fully modular, semua kabelnya itu belum terpasang. Dan kalau power supply yang basic aja itu semua kabelnya udah kepasang. Semakin mahal biasanya udah pasti fully modular karena memang bakal mempermudah rakitnya nanti. Dan hal lain yang kita perlu lihatin itu adalah wattnya, pastiin udah cukup untuk sistem yang bakal kalian rakit. Ada website power supply calculator gitu, jadi kita bisa hitung sendiri dan gue rekomend sih untuk beli lebih sedikit tinggi lah wattnya daripada yang diperlukan. CPU cooler juga salah satu yang kita harus pikirin. Beberapa CPU basic bakalan ada dapat stock cooler yang biasanya sih udah cukup. Sekalian bisa irit uang juga biar nggak usah beli-beli lagi. Tapi kalau mau dapetin performa yang lebih, boleh deh coba beli cooler terpisah. Di sini kita bakal cobain pasang all-in-one liquid cooling. GPU juga udah jelas kita butuh, apalagi kalau kalian memang mau rakit PC gaming. Ada beberapa CPU yang udah ada integrated GPU-nya, jadi bisa tetap nyala tanpa dedicated GPU. Tapi untuk proses rakit ini kita bakal pasang dedicated GPU. Dan yang terakhir pasti kita butuh casing. Gua rekomen pilih casing dari awal dulu sih, karena itu yang bakal kasih kita tahu butuh komponen itu seperti apa. Apa mau ITX atau full tower. Jadi coba pilih case-nya sebelum komponen-komponen yang lain. Kali ini kita bakal pilih mid tower case dari Fractal. Semua casing itu pasti ada unik-uniknya sendiri, jadi kalau kalian bingung jangan takut untuk lihat buku manualnya. Oke, pertama-tama kita unboxing dulu motherboardnya. Selain motherboard, bakal ada beberapa aksesoris lain kayak kabel SATA untuk colok ke hard drive atau SSD. Kalau kalian butuh, kalian bisa sekalian keluarin juga dari boxnya. Biasa juga ada baut kecil ini untuk SSD M.2, kita juga butuhin ini kalau kalian rakit pakai SSD M.2. Dan yang terakhir, kalau misalkan motherboard kalian ada WiFi, ada juga WiFi extension adapternya. Keluarin pelan-pelan motherboardnya dari plastik anti-statik ini, coba pegangnya itu di bagian samping-sampingnya aja, dan taruh di atas box motherboardnya. Ini cara yang paling gampang untuk nggak ngerusakin motherboard kita. Abis itu kita bisa mulai pasang CPU, sama juga pelan-pelan keluarin dari boxnya, jangan sampai mental ya, dan pegangnya itu juga sama di bagian samping-sampingnya aja, terutama CPU AMD yang punya pin itu di bagian bawah.
hati-hati jangan sampai bengkok. Untuk kita pasang, angkat dulu lever di motherboardnya, dan kalau kalian perhatiin ada segitiga emas di CPU-nya ini yang kita bakal cocokin sama segitiga juga di CPU socket yang ada di motherboard. Kita bakal taruh pelan-pelan dan biarin aja CPU-nya itu duduk sendiri, jangan dipaksa-paksa. Setelah udah duduk dengan rapat, jangan lupa untuk langsung kunci lagi dengan cara turunin levernya yang kita angkat tadi. Dan selesai, kita udah berhasil install CPU. Habis itu kita bisa lanjut ke RAM, dan tergantung motherboard kalian seperti apa, terkadang cuma ada 2 slot, 4 slot, atau bahkan lebih. Tapi biasanya sih kalau kalian rakit ATX kayak gue ini, pastinya ada 4 slot. Dan lebih baiknya itu RAM pakai 2 stick untuk dapetin dual channel, jadi kita bisa dapetin performance yang lebih. Tapi kalau kalian misalkan cuma punya 1 stick aja, ya nggak apa-apa juga sih, komputernya tetap bisa nyala. Kalau kalian ada 2 stick RAM di motherboard ini, biasanya ada tulisan slot mana dulu yang mesti kita pakai. Biasanya itu yang kedua dan juga yang keempat. Jadi kita harus masukin ke mereka berdua dulu. Tapi kalau misalkan kalian rakit dengan RAM yang ada 4, ya berarti tinggal masukin aja ke 4 slotnya. Sebelum masukin, kita buka dulu tabnya di kiri dan kanan ini. Ada beberapa motherboard yang bukanya itu cuma di satu sisi aja, jadi jangan khawatir. Dan di RAM itu ada bagian yang bolong ini, atau ompong mungkin bisa dibilang. Dan kita bakal cocokin sama notch yang ada di slotnya. Kalau semuanya udah sejajar, kita bakal tekan di 2 sisi ini untuk masukin sampai tabnya itu ketutup sendiri. Kalau misalkan kerasa keras dan nggak masuk-masuk, jangan dipaksa, coba cek lagi, siapa tahu RAM-nya itu kebalik. Kalau udah masuk, kita bakal masukin RAM yang satu lagi, dan selesai, RAM-nya udah terinstall. Nah, sekarang kita lanjut ke SSD, terutama SSD M.2 kalau kalian ada. Kalau misalkan kalian ada, kalian bisa skip step yang ini. Tergantung SSD yang kalian pilih itu seperti apa, ada yang ada heatsinknya juga kayak Corsair-nya ini, atau ada yang cuman batangan aja. Dan di motherboard itu biasanya udah ada heatsink juga yang kita bisa lepas dulu, tapi karena Corsair ini udah built-in heatsink, jadi gue bakal pakai yang Corsair aja. Kalau kalian pengen pakai balik heatsink dari motherboardnya, jangan lupa untuk dilepas dulu plastik covernya. Cari baut yang kecil tadi di dalam box motherboard. Kalau misalkan kalian nggak ada, terkadang di motherboardnya itu udah dipasang sendiri. Jadi coba kalian cek aja. Sama kayak RAM, SSD ini ada bagian yang ompongnya juga, dan tinggal dicocokin aja sama slot SSD-nya. Setelah itu kita bisa kencengin pakai baut yang kecil tadi, dan selesai. Sekarang SSD M.2 kalian juga udah terinstall. So far, so good. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana cara pasang stok cooler bawaan CPU yang kalian beli. Kalau misalkan kalian nggak pakai, kalian juga bisa skip step yang ini. Untuk ini kita bakal lepasin dulu bracket dari motherboardnya, tapi jangan lepasin bracket yang ada di belakang motherboard, karena coolernya itu bakal dibaut di situ. Coolernya ini bakalan udah ada thermal paste yang pre-applied, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi apply sendiri. Pastiin aja jangan dipegang-pegang di area situ. 4 baut yang ada di coolernya ini bakal kita cocokin sama bracket yang ada di motherboard. Jadi coba pelan-pelan pasang dan pastiin itu bautnya semua sejajar. Setelah semuanya sejajar dan rapi, bisa mulai dibaut pelan-pelan dengan cara silang. Jadi abis baut di atas kanan, pindah ke bawah kiri, dan seterusnya. Bautnya itu nggak usah kenceng-kenceng banget, 2-3 kali putaran itu udah cukup di setiap baut. Lakuin terus ulang-ulang sampai semuanya itu udah kerasa kokoh. Nggak usah sampai keras banget, tapi jangan sampai kendor juga. Coba pakai hati lah putar obengnya itu. Nah, setelah kerasa ketat semuanya, kita bisa lanjut ke kabel untuk kipasnya. Dan misalkan kalau kabelnya itu kepanjangan, kita bisa kait kayak gini biar nggak terlalu panjang banget. Dan biasanya itu di dekat RAM sana, di pojok atas, ada colokan untuk kipas CPU yang tulisannya itu mungkin CPU fan. Jadi kita bisa langsung colok aja di sana biar nggak kelupaan. Dan selesai, sekarang kita udah pasang stock cooler fan-nya. Kalau kalian pasang cooler lain kayak all-in-one, nanti kita juga bakal lihat caranya kayak gimana. Tapi untuk sekarang kita coba masukin dulu ke dalam casingnya. Kita coba buka casing kita dulu, dan biasanya itu di kompartemen tempat hard drive yang biasanya ada di bawah sih, itu bakal ada aksesoris lain kayak baut-baut, zip ties yang bakal berguna nanti. Jadi kita bakal keluarin aksesorisnya itu dulu.
Di dalam casingnya ini ada beberapa standoff yang bakal jadi dudukan motherboardnya nanti pas kita masukin ke dalam. Kalau kalian punya size motherboard yang lebih kecil kayak micro atau mini, jangan khawatir karena dudukannya itu bakal sama-sama aja. Di motherboardnya juga ada yang namanya I/O shield, tapi untuk motherboard zaman sekarang sih biasanya udah terpasang langsung ya, jadi kalian sih nggak terlalu perlu khawatirin. Nah, pelan-pelan turunin motherboardnya, bisa dipegang di bagian samping-sampingnya aja. Dan biasanya itu standoff yang di tengah ada notch-nya yang bakal bikin motherboardnya itu terkunci di posisi yang benar. Jadi kita lebih gampang lah pasangnya. Dan kalau udah masuk notch yang di tengah, berarti posisinya itu udah aman. Cari baut yang datang dari casingnya tadi yang terlihat seperti ini dan kita bisa mulai baut pelan-pelan di semua lubang motherboardnya. Di sini ada totalnya itu 8. Nah, kalau semuanya udah kebaut, sekarang kita bisa lanjut ke all-in-one liquid cooler kalau misalkan kalian rakit pakai ini. Kita bisa pasang ini di dua posisi, di depan atau di atas. Intusias sih bilangnya untuk hasil yang lebih optimal dan untuk kesehatan all-in-one-nya, lebih baik pasangnya itu di atas. Tapi di depan juga nggak ada masalah selama selang di radiatornya itu posisinya lebih tinggi daripada pumpnya. Ada casing yang kerangka depannya itu atau yang atas bisa dibuka untuk instalasi all-in-one-nya itu lebih gampang. Tapi kebetulan casing yang gua pakai ini nggak bisa. Gue juga bakal pakai kipas bawaan dari all-in-one-nya karena punya RPM yang lebih tinggi daripada kipas casing. Jadi kipas casingnya gua bakal cabut dulu. Pas gue cabut, gue rasa RAM-nya agak sedikit nabrak sama obengnya. Jadi gue bakal cabut RAM-nya dulu biar prosesnya itu lebih gampang. Kalau kalian merasa hal yang sama, jangan takut, tinggal cabut aja RAM-nya dan kita bisa pasang lagi nanti. Kita bisa taruh kipasnya di depan radiator atau di belakang. Untuk yang punya kipas lebih, kita juga bisa taruh di depan dan juga di belakang untuk sistem push dan pull. Untuk kali ini gue bakal taruh di depan aja. Kita juga butuh baut yang panjang seperti ini yang udah include di box all-in-one-nya. Dan ya sekarang kita bisa mulai masukin radiatornya ke dalam. Untuk pasangnya ini sedikit agak ribet, kita harus tahan kipas dan radiatornya itu pakai satu tangan dan mencoba pasang bautnya itu pakai tangan yang satu lagi. Awal-awal memang agak susah, tapi setelah 2 atau 3 baut yang udah masuk, itu bakal udah lebih gampang. Pasang bautnya juga nggak perlu terlalu kuat dulu, biar kita bisa tetap posisiin atas bawahnya itu loh. Dan kalau kalian udah selesai baut semuanya, menurut gua sekalian aja langsung atur kabel-kabelnya ke arah belakang, biar nanti pas mau colok itu nggak ribet lagi. Nah, untuk kalian-kalian yang mau pasang di atas, pertama-tama baut dulu kipasnya itu langsung ke radiatornya. Gua kebetulan rekamnya ini di posisi kebalik ya. Pastiin kalian pasang kipasnya itu di belakang radiator, tempat kabel selangnya itu keluar. Karena bagian atasnya itu kita bakal baut ke casing. Pakai baut yang kecil seperti ini yang juga udah include dari box all-in-one-nya dan baut di 4 sudut radiatornya di casing yang di atas. Oke, sekarang kita bisa install pumpnya. Jadi pump ini selalu ada bracketnya untuk Intel dan juga AMD. Jadi kita bisa sesuaiin dengan sistem yang kita lagi rakit. Semua step-stepnya ini ada di buku manualnya, jadi jangan takut untuk ikutin dari bukunya. Karena sangat jelas dan gua rasa sih bakal sangat membantu, terutama untuk kalian yang masih belum mengerti. Untuk sistem AMD kita bakal butuh 4 aksesoris seperti ini dan juga bracketnya yang untuk AMD. Kita pasang dulu bautnya sebelum dipasang bracketnya ke dalam pump untuk lebih mudah aja. Habis itu kita bakal lepasin bracket Intel yang udah terpasang di pumpnya itu. Hati-hati biar nggak kepegang pre-applied thermal paste-nya kalau ada. Karena pump ini ada RGB-nya, jadi ada ekstra kabel lain yang kita harus pasang juga. Lebih baik pasang dulu kabelnya sebelum diinstal ke motherboard, karena terkadang jadi lebih susah aja kalau udah terpasang. Gue sebenarnya pas rekaman ini lupa pasang kabelnya, jadi mau nggak mau lepas lagi. Jadi lebih baik cek dulu pump kalian biar nggak kerja 2 kali. Kalau kita lihat bracket motherboard di sini, yang kita perlu lakukan itu cuman tinggal kaitin aja hook yang ada di bracket pumpnya. Mulai dari yang atas dan pelan-pelan kaitin juga yang di bagian bawah. Kalau misalkan agak susah, coba kita kendorin dulu bautnya supaya gerakan hooknya itu lebih fleksibel. Setelah dua-duanya terkait, tinggal kita kencengin bautnya pakai obeng. Sekali lagi jangan puternya itu terlalu kuat, 2-3 putaran setiap sisi itu udah cukup dan lakuin terus sampai kerasa ketat. Sekali lagi untuk kalian-kalian yang pakai Intel, prosesnya mungkin bakal sedikit berbeda, tapi tenang aja, di buku manualnya itu penjelasannya pasti udah sangat gampang untuk diikuti, jadi jangan lupa untuk cek buku manual kalian.
Untuk colokan pumpnya, kita bisa colok ke motherboard yang biasanya ada tulisan pump fan, atau aja kita bisa colok ke fan yang lain, tapi biasanya pump fan ini bisa kasih power yang lebih kuat. Pastiin juga untuk jalurin kabelnya dengan rapi biar nggak berantakan di sekitar pumpnya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke power supply, dan balik lagi tergantung power supply kalian seperti apa, kalian harus pasang dulu beberapa kabel yang lain. Yang paling dibutuhkan itu adalah konektor 24 pin, kabel CPU dan PCIe, dan juga kabel power untuk port SATA kayak hard drive atau SSD. Ada juga yang lain kayak Molex, biasanya ini kasih tenaga untuk komponen yang sedikit agak lebih jadul ya, mungkin kayak kipas yang masih pakai Molex. Jadi kalau kalian ada, kalian juga mesti pakai kabel yang ini. Di power supply-nya juga biasanya udah ada label mana colok kemana, kayak PCIe masuk ke colokan ini, SATA masuk ke sini, CPU masuk ke sini. Jadi mestinya sih kita nggak bakal salah. Nah, sekarang setelah semua kabel yang dibutuhkan udah dicolok, tinggal dimasukin ke casing dengan kipasnya itu menghadap ke bawah atau hadap ke ventilasi yang ada di casing kalian. Yang biasanya sih hampir semua itu hadap ke bawah. Cari baut yang seperti ini dari kotak aksesoris casing yang tadi, dan abis itu kita bisa mulai baut power supply-nya ke casing. Nah, sekarang kita bisa mulai pasang hard drive atau SSD kalau kalian ada. Kalau kalian nggak ada, kalian bisa skip step yang ini. Di sini gue bakal pasang SSD aja, tapi prosesnya itu bakal sama persis dengan hard drive. Jadi kalau kalian yang mau pasang hard drive, tetap bisa ikutin dengan mudah. Ambil kabel SATA yang dari kotak motherboard di awal tadi, dan di SSD ini atau hard drive ada dua colokan, yang kecil dan yang besar. Dan kita bakal colok ke soket yang kecil. Untuk SSD yang gua pakai ini ada colokan lebih untuk RGB ya, tapi karena gua nggak bakal nyalain, jadi gua nggak bakal colok. Biasanya di belakang casing atau mungkin di bawah GPU ada tempat untuk kita taruh SSD. Kita bakal ambil dulu besinya dengan cara dibuka dulu bautnya, dan pakai baut yang kecil seperti ini kita bisa dapat dari kotak aksesoris casing, dan tinggal baut SSD-nya ke tempat yang udah disediain. Di sini kita bisa pasang sampai 2 SSD. Kabel SATA yang dicolok ke SSD tadi kita bakal sekalian aja colok ke motherboard yang biasanya ada lokasinya itu di bagian pinggir yang bentuknya kayak gini. Jangan lupa juga dengan kabel power SATA yang dari power supply tadi. Ingat tadi slot colokan SSD ada 2, tinggal dicolok di colokan satu lagi dan selesai. SSD atau hard drive kalian udah terinstall. Kalau kalian ada SSD lebih bisa dipasang dengan cara yang sama. Kabel power SATA ini biasa ada sekitar 3 atau 4 gitu, jadi aman. Dan untuk hard drive juga sama banget caranya, cuman posisi letaknya aja yang berbeda. Yang biasanya itu ada di bagian bawah sini lah. Kalian bakal tahu kalau kalian lihat. Gua terakhir pindahin SSD-nya di posisi yang lebih enak aja untuk kabelnya ngejalur. Jadi kalian juga jangan takut untuk eksperimen pindahin posisi yang lebih enak. Nah, sekarang kita bisa lanjut colok-colok kabel power supply yang dibutuhkan. Paling pertama dan paling gampang itu adalah kabel 24 pin ini yang bakal kasih power ke motherboardnya. Jangan lupa juga untuk jalurin kabelnya itu dengan rapi lewat lubang-lubang yang udah disediain oleh casing yang kalian pakai. 24 pin soket ini biasanya selalu ada di posisi sebelah kanan dan coloknya itu cuma bisa satu arah aja. Jadi gampang kok, nggak mungkin salah. Pastiin aja semuanya itu udah lurus sebelum kalian teken, jadi biar nggak ada pin yang rusak. Dan juga pastiin masuknya itu udah sampai mentok. Setelah tercolok, abis itu kita bisa lanjut ke kabel CPU. Dan beda-beda motherboard bakal butuh lebih sedikit daripada yang gue pakai ini. Lokasinya itu ada di atas sekali sini, jadi coba jalurin kabelnya dengan rapi dari belakang. Dan pastiin lagi semuanya itu lurus sebelum kalian teken sampai masuk. Nah, selain itu ada juga kabel-kabel yang datang dari PC kita, misalkan untuk tombol power, restart, dan colokan-colokan yang ada di depan. Yang paling gampang adalah kabel seperti ini. Ini adalah kabel untuk USB 3 ports yang ada di casing kalian. Yang dicoloknya itu di port J USB yang terlihat seperti ini, biasanya ada di dekat 24 pin konektor atau kadang-kadang ada di bawah motherboard kayak yang MSI ini. Pasangnya itu juga cuman bisa satu arah aja, jadi kalian nggak bakal salah. Yang penting sekali lagi semuanya itu lurus biar nggak ada pin yang bengkok. Abis itu ada kabel HD audio yang kita bakal colok ke ports J audio yang biasanya itu ada di kiri bawah motherboard. Ini untuk nyalain audio jack yang ada di depan casing kalian. Kalau casing kalian ada colokan USB-C, bakalan ada colokan yang kayak gini yang bakal masuk ke sini. Karena casing gua nggak ada, jadi gua bakal skip.
Mungkin ada kabel-kabel lain tergantung casing kalian seperti apa. Yang gue punya ini ada kabel SATA yang tinggal dicolok ke power supply tadi aja. Sama kayak colokan ke SSD. Terkadang ada juga colokan USB lain yang kita bisa colok ke ports yang tulisannya JUSB, yang mana aja bisa. Karena casing gue nggak ada, makanya gue juga bakal skip. Kalau ada RGB, bisa juga dicolok langsung ke colokan yang ada tulisan rainbow atau RGB. Tapi lihat beberapa lubang pinnya, karena ada yang 3 pin atau yang 4 pin, tergantung sistem RGB kalian itu seperti apa. Dan mungkin yang terakhir, yang biasa paling rumit adalah colokan power, yang kebetulan di casing ini itu cuman satu aja. Biasanya ada banyak, dan gua rekomen banget untuk cek buku manualnya supaya coloknya itu nggak salah. Ini untuk colokan power dan colokan restart yang ada di casing kalian. Kalau kalian nggak colok, kalian nggak bisa nyalain PC kalian dengan pencet di depan itu. Nah, habis itu colokan kipas, kita juga harus pasang semuanya. Di beberapa casing bisa aja ada fan hub yang kita bisa tinggal colok semuanya ke situ. Gue juga suka yang kayak gini, jadi lebih rapi aja. Untuk skenario sini, kipasnya itu bisa sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Dan RGB-nya juga bisa disambung-sambung, jadi nggak terlalu butuh fan hub lagi atau RGB hub. Dan tinggal colok satu kabel aja di port yang mungkin tulisannya sysfan yang biasanya ada banyak di semua sisi motherboard. Dan yang RGB ini karena 3 pin, gue coloknya di J Rainbow karena dia cuma 3 pin juga. Sisa kipas yang lain gue bakal colok sambung menyambung aja, karena biasanya kalau kita punya kipas lebih dari 4, terkadang motherboard itu nggak punya semua colokannya. Kadang-kadang kita mesti butuh punya fan hub atau in this case disambung menyambung. Nah, kalau semua colok-coloknya itu udah selesai, sangat-sangat nightmare, gua ngerti. Sekarang kita bisa lanjut ke GPU. Biasanya GPU itu ada covernya, jadi kita mesti cabut dulu. Di casingnya juga jangan lupa untuk lepasin back covernya, tergantung GPU-nya segede apa, tapi biasanya sih standarnya lepasin 2 aja udah cukup. Pelan-pelan pasang GPU-nya ke slot yang paling atas, sampai tab-nya itu ketutup sendiri kayak di RAM. Dan habis itu kita bakal pakai baut yang sama dari back covernya tadi untuk secure posisi GPU-nya biar nggak bengkok. Tergantung GPU kalian berapa banyak colokan PCIe, di sini butuhnya 8 tambah 6, jadi kita bakal colok semuanya. Kabel PCIe-nya juga bisa dibelah dari 8 menjadi 6, jadi kita bisa colok 6 pinnya dengan cara seperti ini. Sekali lagi, pastiin semuanya lurus sebelum ditekan dan pastiin juga coloknya itu sampai masuk ke dalam. Dan akhirnya kita udah selesai merakit PC dari awal sampai akhir, dan mestinya PC kalian bakal terlihat seperti ini. Dan sekarang kita bakal coba untuk nyalain. Hal yang paling deg-degan, siapin monitor, kabel HDMI, dan juga kabel power untuk power supply-nya. Mouse dan keyboard juga boleh sekalian disediain. Colok kabel powernya ini dan nyalain switch-nya. Colok juga kabel HDMI di GPU dan ujungnya itu colok ke monitor. Dan sekarang kita bakal coba pencet power on. Kalau semuanya bener, PC kalian bakal mulai nyala dan semua kipas bakal nyala. Kalau ada RGB, RGB-nya juga bakal nyala. Kalau misalkan nggak nyala, coba double check, mungkin ada yang belum kecolok sampai rapet. Nah, untuk SSD SATA yang gua pasang tadi, gua lupa ternyata gua udah pernah download Windows di dalamnya. Makanya PC-nya ini langsung otomatis detect dan udah ada Windows dan langsung masuk aja ke Windows-nya itu. Jadi gua bakal cabut dulu SATA-nya dan coba lagi dari awal karena sebenarnya gua pasang SSD-nya itu hanya untuk demonstrasi aja. Kalau misalkan PC kalian nyala, semua kipasnya itu berputar, RGB-nya itu udah warna-warni, tapi nggak ada sinyal di monitor, bisa coba troubleshoot dulu. Yang sayangnya sih gua nggak terlalu bisa kasih tahu caranya di video ini, bakal kepanjangan banget. Jadi gua bakal kasih link video cara troubleshoot di bawah yang bakal membantu kalian kalau misalkan PC kalian nggak nyala. Kalau PC kalian nyala dengan normal, berarti selamat, kalian sudah berhasil merakit PC. Dan sekarang kita bisa matiin dulu dan mungkin beres-beres kabel yang ada di belakang biar nggak terlalu berantakan banget. Sesimpel beresin kayak gini sih mestinya udah cukup. Dan sekarang mungkin kita bisa pasang dulu kaca yang di pinggir dan jangan lupa lepasin plastiknya biar lebih cantik. Nah, sekarang kita bisa download Windows. Pertama-tama kita butuh USB stick yang minimal 8 atau 16 GB untuk proses ini dan sebuah laptop atau PC lain yang bisa connect ke internet. Kita bakal masuk ke Google dan ketik Windows 10 download atau Windows 11 tergantung kalian mau yang mana, tapi keduanya itu prosesnya sama aja kok.
klik website Microsoft-nya dan cari yang tulisannya Create Windows Installation Media, dan kita bakal klik Download Now. Setelah selesai download, kita bakal klik Setup-nya, terima syarat dan ketentuan, klik Create Installation Media for Another PC, habis itu klik Next. Pastiin ini udah bener semuanya, habis itu klik Next lagi. Di sini kita bakal pilih USB flash drive, habis itu kita klik Next lagi. Dan di sini kita bakal pilih USB stick yang kita colok tadi, habis itu klik Next. Sekarang kita bakal tunggu aja sampai prosesnya itu 100%. Setelah selesai, cabut USB-nya dan kita bisa lanjut lagi. Colok USB stick di komputer kalian dan kita bakal nyalain lagi. Komputernya bakal langsung sadar ada USB dan langsung masuk ke instalasi Windows. Di sini kita bakal ditanya kode CD key-nya, kalian bisa beli dimanapun di internet atau beli di Tokped gitu, harga berapapun dan dimanapun gua nggak ada masalah. Kalau kalian belum punya key-nya, kita bisa klik I don't have a product key, tapi ingat ntar bakal disuruh isi lagi kodenya, jadi pastiin aja kalian siapin. Di sini kita bakal disuruh pilih Windows mana yang kita mau install. Kalau kalian beli Windows 10 Home, pilih yang 10 Home. Kalau kalian beli yang Pro, pilih yang Pro. Jadi kita harus sesuaiin sama CD key yang nanti kita beli. Habis itu kita bakal klik Next. Kita bakal klik Accept the license terms dan kita bakal klik Next lagi. Klik Custom Install Windows Only. Nah, di sini kalian harus pilih storage yang paling kenceng. Kalau ada SSD M.2, pilih yang M.2 aja karena biasanya lebih cepet. Supaya bikin komputer kalian itu kerasa lebih kenceng aja dengan kerjaan sehari-hari lah, biar nggak bete-bete lagi sama komputer yang lelet. Habis itu klik Next dan udah, sekarang kita tinggal tungguin aja. Habis selesai, instalasinya itu mudah banget, kayak isi-isi data pribadi dan lain-lain. Kayak biasa kalau kita beli laptop baru lah. Kita bakal disuruh connect ke WiFi juga, jadi kalau kalian ada kabel Ethernet atau mungkin WiFi extension, kita boleh colok dulu. Habis itu selesai deh, tinggal tunggu bentar dan kita bakal masuk ke Windows. Nah, pas udah masuk Windows, ada beberapa hal lain lagi yang kita mesti lakuin. Pertama, pergi ke search dan ketik update, pilih check for updates, dan di sini kita bakal biarin dulu Windows-nya update-update apapun itu yang mereka perlu update. Jadi kita bakal duduk dan tunggu aja sampai selesai. Kadang-kadang kita bakal disuruh restart juga, jadi nggak apa-apa, restart aja. Pokoknya setelah semuanya udah selesai, kita bakal masuk ke Google dan ketik nama motherboard yang kita pakai. Karena gua pakai MSI B550 Mac Unify, gua bakal ketik itu. Kita bakal masuk ke websitenya dan pergi ke tab support, di mana kita bakal bisa download driver yang kita perluin. Kita mesti download chipset driver, LAN driver kayak Ethernet, Wi-Fi atau Bluetooth kalau motherboard kalian ada, dan juga audio driver. Habis itu kita bakal pergi ke website GPU kita. Kalau kita pakai Nvidia, kita bakal pergi ke Nvidia. Kalau kita pakai AMD, kita bakal pergi ke AMD. Gue bakal kasih link kedua websitenya di bawah. Dan kita bakal pilih GPU yang kita lagi pakai. Di sini gue pakai RTX 3060, jadi gue bakal pilih RTX 3060. Setelah semuanya selesai di-download, kita ekstrak dulu beberapa dan mulai install semuanya. Installnya straightforward aja, gue yakin kalian pasti ngerti hal ini. Ada yang mesti di-restart juga kadang-kadang, jadi nggak apa-apa, restart aja. Dan kalau misalkan semuanya udah selesai, kita bakal restart lagi dan coba pencet tombol delete berkali-kali di keyboard kalian untuk kita bisa masuk ke BIOS untuk aktifin XMP profile supaya RAM kita bisa jalan di frekuensi yang maksimum. Biasanya ada di Advanced Settings dan Overclock, di bagian RAM ada XMP dan kita tinggal klik aktifin aja. Beda-beda merek motherboard bakal punya layout yang berbeda-beda, tapi kurang lebih sih sama-sama aja caranya. Jadi ya kalian coba aja telusuri BIOS motherboard kalian. Dan kalau semuanya udah selesai, berarti kita udah full 100% selesai rakit PC-nya dan udah bisa download game untuk main game favorit kalian dan bener-bener enjoy your new PC. Oke, jadi untuk kalian-kalian yang udah sampai ke tahap ini, selamat, berarti kalian udah berhasil merakit PC sendiri. Untuk orang-orang yang cuma nonton doang tapi nggak rakit PC dan kalian udah nonton sampai akhir video ini, gue cuma bilang thank you banget. Kalian pasti true fans di channel OCXT ini. Jadi thank you. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian yang misalkan lagi pengen coba untuk rakit PC sendiri biar mereka nggak kebingungan. Dan ya itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye.